Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimuklantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafika yahimi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqatahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja laka min hadha anna sababa yu'athiru bi tarafaihi a'ni tarafai wujudihi wa adamihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja, mongko nyoto jelas pertelo laka keduwe sira min hadza saking iki keterangan utawa keterangan kang den tutur, definisi kang den sebut apa sing pertelo annasababa sak temene sebab iku yu asiru nglabeti apa sebab nglabeti bitarafaihi kelawan arah-arah lorone sebab, dua sisi sebab. Ani ngersakaken ingsun tarafai wujudihi ing arah-arah wujude sebab wa adamihi lan ora onone sebab. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sebab berpengaruh pada dua arah, yakni adanya sebab atau tidak adanya sebab. Kemarin itu saya jelaskan adanya mempengaruhi adanya yang lain, tidak adanya mempengaruhi tidak adanya yang lain. Itu namanya berpengaruh dari dua sisi. Wasyartu utawi syarat iku yu'athiru nglabeti apa syarat bitarafi adamihi kelawan sisi ora onone syarat faqad bloko nglabeti fil adami ing dalem ora ono faqad bloko. Lah, sedangkan syarat hanya berpengaruh kepada tidak adanya syarat, akan berpengaruh kepada tidak adanya masyrut. Wal mani'u utawi manek iku yu'athiru nglabeti apa manek wujudahu ing onone manek bitarafi wujudihi kelawan arah-arah onone manek faqad bloko nglabeti fil adami ing dalem ora ono faqad bloko. Sedangkan manek itu berpengaruh hanya pada tidak adanya mamnu, artinya adanya manek berpengaruh tidak adanya mamnu. Wa mahallu istifa'imah utawi
nuhoni perkara utawi panggonane nuhoni perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma bima bahisil hukmi kelawan pira-pira pembahasane hukum asyar'i kang ana kang bangsa syarak iku fil usuli tetep ing dalem ilmu usul fikih. Pembahasan mendalam yang berhubungan dengan hukum syar'i ini dibahas di dalam ilmu usul fikih. Tidak dibahas mendalam di dalam kitab tauhid ini. Karena memang tidak ada hubungannya. Yang akan dibahas mendalam di kitab ini adalah terkait dengan hukum akli dan hukum adi. Wa ammal hukmu anapun utawi hukum al-adiyu kang bangsa adat iku fa haqiqatuhu utawi sejatine hukum adi iku isbatur rabati netepaken hubungan baina amrin ing dalem antarane perkara wa amrin lan perkara kang liya wujudan saking arah-arah onone au adaman utawa ora onone. Hakikat hukum adat itu adalah menetapkan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dari sisi wujudnya atau tidak adanya. Tak baleni. Jadi hukum adi itu, hukum adat itu menetapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari sisi ada atau tidak adanya dengan lantaran berulang-ulangnya bersamaan di antara keduanya secara nyata. Dengan perantara terulang-ulangnya kebersamaan di antara keduanya secara nyata. Biwasitoti takarruril kironi kelawan lantaran bola baline bebarengan bainahuma indalem antarane amrin wa amrin alal khisi ing atase kenyataan. Jadi adanya ketetapan itu karena adanya apa? Terulang-ulangnya sesuatu itu. Tanpa adanya pengulangan-pengulangan yang terus-menerus itu tidak akan bisa disebut dengan hukum adi. Nanti contohnya di belakang. Tapi untuk di sini saya perlu contohkan supaya kamu mengerti maksud dari terulang-ulang. Misalnya kamu makan. Secara berulang-ulang kamu mengalami makan itu diiringi dengan sesuatu yang lain. Makan itu namanya sesuatu, diiringi dengan sesuatu yang lain. Apa? Biasanya kalau setelah makan kamu kenyang. Makan itu satu hal, kenyang satu hal yang lain. Tadi kan dikatakan isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitati takarruril kironi bainahuma. Jadi karena berulang-ulang selalu terjadi setelah makan kenyang, akhirnya kamu menetapkan hubungan antara makan dan kenyang. Menetapkan hubungan antara makan dan kenyang itu disebut hukum. Ketetapan itu diambil karena dari hal yang selalu berulang-ulang. Berulang-ulang itu namanya ad.
adat. Adat. Sehingga hukumnya disebut dengan hukum adi atau hukum adat. Kalau tidak berulang-ulang namanya itu ketepatan, bukan ketetapan. Sudah, ini saya kira gampang. Misalu dzalika utawi contone mengkono-mengkono hukum adi iku al hukmu ngukumi alan nari ing atase geni bi annaha kelawan sak temene nar iku muhriqatun kang bisa ngobong. Contohnya lagi adalah ketetapan atas api bahwa api itu bisa membakar. Kamu katakan bahwa api itu bisa membakar itu karena terjadi berulang-ulang. Karena berulang-ulang itulah kamu sebut dengan hukum. Ya apa? Adi. Penetapan itu namanya hukum. Sehingga kamu mengatakan api dapat membakar. Itu namanya hukum adi. Fahada utawi iki al hukmu alan nar. Iku hukmun hukum adiyun kang bangsa adat. Idh maknahu krana utawi maknane al hukmu alan nar iku anal ihraka sak temene kobong iku yaktarinu bebarengan apa ihraq bimasinari kelawan demoke geni menyentuhnya api fi kasirin ing dalem akeh utawa ing dalem akeh-akehe perkara minal ajsami kang tetep saking pira-pira jisim limusyahadati takarruri dzalika krana ningali bola-baline mengkono-mengkono ikhraq alal khisi ing atase kenyataan. Hukum ini maknanya adalah bahwa terbakar itu bersamaan dengan menyentuhnya api terhadap benda. Menyentuhnya api terhadap benda dan kamu lihat pada kenyataannya secara berulang-ulang terbakar. Walaisa lan ora ono apa makna hadzal hukmi maknane iki hukum terbakarnya sesuatu atas api itu tidak berarti bahwa an-naro sak temene geni ya yonar iku allati asarot kang nglabeti apa nar fi ihraqi ma ing dalem ngobong perkara masat kang menyentuh apa lati utawa nar ing ma masalan kelawan umpamane au fi taskhinihi utawa ing dalem manasaken ma au fi taskhinihi utawa ing dalem manasaken ma. Hukum ini tidak berarti bahwa api dapat mempengaruhi terbakarnya sesuatu yang dia sentuh atau berpengaruh pada memanaskannya. Jadi yang kita sebut dengan hukum adi tadi loh, tidak berarti bahwa api dapat membakar objek yang disentuhnya atau api dapat memanaskan objek yang disentuhnya.
idza hadzal makna krana utawi iki makna iku la dilalata ora ana dalil iku maujud lil adati kedue adat alaihi ing atase ma aslan kelawan babar pisan. Makna yang demikian itu sama sekali tidak ditunjukkan oleh adat atau kebiasaan. Maksimal yang ditunjukkan oleh adat itu adalah kebersamaan antara api dan benda itu. Jadi secara adat, secara kebiasaan tidak menunjukkan makna bahwa yang membakar objek itu adalah api atau yang memanaskan sesuatu itu adalah api. Yang ditunjukkan oleh adat atau kebiasaan itu hanya sekedar bahwa api bersamaan dengan menyentuh objek ada proses terbakar. Lebih jelas kira-kira pertanyaannya begini, yang membakar itu api atau selain api? Jelas ya. Yang membuat kertas itu terbakar itu api itu sendiri atau yang lain? Nah, yang ditunjukkan oleh adat itu tidak menjawab itu, tapi adat hanya menjawab biasane lek ono geni kalau ada api menyentuh satu objek atau satu benda ada kemudian proses terbakar. Wa innama ghayatuma angin pestine utawi katok-katoke perkara dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa al adatu adat wal iqtiranu lan bebarengan faqat bloko bainal amrayni ing dalem antarane perkara loro. Ama ta'yinu fa'ili dzalika anapun utawi nentokaken kang nglakoni mengkono-mengkono ikhraq iku falaisa ora ana iku lil adati kedue adat fihi ing dalem ta'yin apa madkhalun panggonan mlebu apa madkhalun panggonan mlebu apa madkhalun panggonan mlebu wala minha lan ora saking adat yutalaka bisa ditemu apa ilmu dzalika ngawerwi mengkono-mengkono fa'il. Adapun menentukan faktor yang membakar, objek atau benda itu, adat sama sekali tidak terkait dengannya. Dan dengan adat itu tidak bisa diketahui siapa atau apa faktor yang membuat benda itu terbakar. Saya ulang. Jadi hukum adat itu hanya menunjukkan bahwa kalau ada api bersamaan bersentuhan dengan satu objek itu terjadi kebakaran. Sekarang ada pertanyaan, yang membuat apa, faktornya apa kok bisa terbakar? Apa faktor itu api itu sendiri atau faktor yang lain? Kalau contoh yang pertama tadi saya jelaskan, yang ditunjukkan adat itu hanya sebatas bersamaan dengan proses makan itu terjadi kenyang. Tapi kalau ditanya faktor apakah yang membuat kenyang, apakah makanan itu sendiri yang membuat kenyang atau ada faktor lain yang membuat kenyang? Itu pertanyaan. Hukum adat tidak bisa menjawab itu. Dah ya, jelas ya.
Jadi ini nanti agar tidak salah pemahaman. Wa kislan madakno sira hadza ing iki ihraq sairal ahkami ing sekari-karine pira-pira hukum al adiyati kang bangsa adat. Kakaune ta'ami kaya anane panganan iku musbi'an kang dadekaken wareg, wal ma'ilan anane banyu iku marwiyan kang bisa ndadekaken seger, wasyamsilan anane srengenge iku mudiatan kang madangi, wasikini lan anane lading iku qati'atan kang bisa nugel, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kaunut ta'ami musbi'an ila akhirih. Mima kang tetep saking conto layan hasiru kang ora karingkes apa ma. Maka dari sini ini kiaskanlah hal-hal yang lain seperti keberadaan makanan dapat mengenyangkan, air dapat menyegarkan, matahari dapat menyinari, pisau dapat memotong, dan lain sebagainya dari berbagai contoh yang tidak terhitung. Pertanyaannya sama, apakah ketika kamu memotong buah dengan pisau itu faktor yang menyebabkan terpotong itu pisau itu sendiri atau bukan? Ketika kamu minum yang membuat segar itu faktornya air itu sendiri atau yang lain? Keberadaan matahari itu yang membuat padang terang benderang itu matahari itu sendiri atau ada faktor lain? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mampu dijawab dengan hukum adat. Wa innama yutalaqah lan angin pestine den temu apa al ilmu bifa'ili hadhil asari kelawan kang nandangi iki pelabet. Kang nandangi iku yang dimaksud adalah faktor. Biar lebih umum maknanya. Lek wong kan wong nanti. Di faktor. Kang nandangi iki labet al-muqaranatu kang bebarengan. Utawa kang barengi li hadhil asyai maring iki pira-pira suwiji-wiji min dalilayil akli saking dalil lorone akal wan nakli lan dalil nakli. Waqat adbaqa lan teman-teman cocok apa al aklu akal wa syar'u lan syara' alam firadil maula ing atase oleh ndeweni Allah Subhanahu wa taala. Ing atase oleh ndeweni Allah Subhanahu wa taala bikhtirai jami'il kainati kelawan mujudaken sekabehane makhluk umuman kelawan umum wa annahu lan satemene kelakuan iku la asara ora ana labet iku maujud likul lima kedue saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah fi asarim ma warokati lho ya fi asarim ma ing dalem endi-endine labet jumlatan kelawan global wa tafsilan lan kelawan terperinci. Pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi dan yang berbarengan dengan berbagai hal tersebut
hanya dapat dijawab dengan dalil akli dan dalil nakli. Sementara akal dan syariat itu cocok, sepakat atas mandirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluk. Dalam menciptakan makhluk secara umum. Sebab tidak ada asar atau tidak ada pengaruh bagi apapun selain Allah dalam menciptakan perkara apapun, baik secara global maupun terperinci. Singkat katanya begini: tidak ada yang mampu mempengaruhi baik atau buruk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempengaruhi itu asar, itulah asar. Jadi kalau disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh bagi selain Allah, maka berarti makanan tidak membuat kenyang, air tidak dapat menyegarkan, api tidak punya kemampuan membakar, apalagi tadi matahari tidak mampu memberi sinar. Tidak mampu memberi sinar. Ini masuk atau diterima oleh akal sekaligus cocok dengan syariat. Cocok dengan syariat. Dah, ini penting ini. Sedikit tapi penting. Jadi memahami hukum adi, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita rasakan, itu jangan sampai kamu salah dalam memahaminya. Maksudnya salah itu bagaimana? Yang harus kamu pahami bahwa terjadinya hal-hal yang selalu kita simpulkan dengan kepastian itu ternyata salah. Selama itu hukum adi. Seperti kalau kamu katakan bahwa siapapun yang makan pasti kenyang. Itu salah dalam nalar ilmu tauhid. Kalau kamu minum pasti merasa segar, mengatakan pasti itu loh salah. Siapa belajar dengan giat pasti menjadi pandai, salah. Siapa rajin bekerja, rajin menabung pasti kaya, juga salah. Itu rata-rata kita mengatakan begitu. Yang benar bagaimana, Pak? Yang benar itu ngomongnya begini. Biasanya kalau makan itu kenyang. Biasanya kalau minum air itu merasa segar. Biasanya yang rajin menabung itu kaya. Makanya aku kadang ini ngeritik orang-orang yang membuat slogan-slogan atau pepatah. Siapa cepat dia dapat, siapa rajin dia pandai, siapa rajin pangkal pandai. Itu apa nih? Siapa giat pasti dapat dan seterusnya itu. Pasti itu loh. Itu mungkin pertamanya hanya terucap di lisan, tidak terpikir, tapi lama-kelamaan alam bawah sadar pikiranmu itu akan katut. Sehingga kalau ada orang begini, misalnya ada orang ingin kaya, dia sudah bekerja mati-matian, hampir 24 jam digunakan untuk bekerja, dan ternyata tidak menjadi kaya. Iku nggumun deh, kok iso ya? Pertanyaannya kan harusnya dibalik. Yang membuat kaya itu sebenarnya bekerja yang giat itu
atau faktor lain? Dan ternyata jawabannya adalah faktor lain, bukan bekerja itu sendiri, bukan belajar yang giat itu sendiri yang membuat kamu pandai. Iki ngomong tauhid ya kudu notok. Notok ku maknane sing dadekno sampean pinter duduk sinaumu, wis. Sing dadekno sampean alim duduk sinaumu, duduk mondokmu. Notok iki. Tapi tidak boleh kamu simpulkan begini, kalau begitu Pak, ya udah ndak usah mondok. Ya udah ndak usah belajar, kalau ditakdir pinter ya pinter, kalau udah ndak begitu maksudnya. Ini kita ngomong mencari pengaruh yang sebenarnya itu apa? Apa? Agar kamu tidak salah paham. Sudah. Di sini juga dikatakan oleh Imam Ad-Dasuki, wa qad ghalatoh. Teman-teman luput sapa kaumun kaum. Kaum itu berarti mayoritas, banyak orang. Fitil kal ahkami ing dalem mengkono-mengkono hukum al adiyati kang bangsa adat. Faja'alu nuli padha ndadekaken sapa kaum ha ing adat didadekaken akliyatan ing bangsa akal. Sungguh golongan kaum telah salah memahami hukum adat ini, termasuk mungkin kita. Kita mungkin termasuk di dalamnya. Jadi mengatakan pasti-pasti tadi loh, salah itu. Menganggap hukum adat sebagai hukum akal. Hukum akal itu artinya apa? Kepastian. Hukum adat itu apa? Kebiasaan. Makanya dulu ketika saya mukadimah awal kitab ini, saya sudah katakan, saya cuci otak sampean begini. 1 tambah 1 itu pasti 2 atau tidak. Ya dilihat dulu, kalau konteksnya adalah belajar ilmu akal, ilmu pasti, itu ya mesti 2. 2 tambah 2 mesti 4. Mesti dalam ranah ilmu akal, bukan hukum adat. Hukum akli itu yang dipakai pasti. Karena secara adat 1 tambah 1 itu tergantung Pak. Tidak ada kepastian dalam hukum adat. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Kamu punya bapak 1, punya ibu 1. Anaknya itu ada yang 2. Anaknya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, 8, 9, 10. Mbah saya itu malah putrane, mbah saya dari bapak itu 25. Ibunya 1, bapaknya 1, putranya 25. Sampai biyen niku saya tanya pada mbah saya, "Mbah kok anaknya banyak nggih?" "Oh iya le, wong biyen ku gak ono TV." Aku sih rada cilik gak paham dijawab ngono ku. Tak angen-angen basa saiki aku paham. Oh iya lek gak ono TV berarti hiburane lek ya guriku tok. Makane monak tambah monak tambah manak wong ajene ora ono TV ya sing didelok mung iku tok. Loh ini maksud saya apa? Jadi kalau kamu pastikan itu akan menjadi salah, tidak sinkron dengan kenyataan. Misalnya kamu ngomong begini, kalau orang itu menikah pasti punya anak. Loh, berapa banyak kalau kamu mau menghitung orang yang sudah puluhan tahun nikah tidak punya anak? Kalau kamu pastikan 1 tambah 1 2, itu gap dengan kenyataan yang ada. Nyatanya itu tadi sampai ada yang sebanyak itu anaknya. Nah ini makanya Imam Ad-Dasuki mengatakan banyak sekali orang yang tergelincir dalam kesalahan dalam memahami hukum adat. Hukum adat. Wah, itu ya. Jadi tidak ada kepastian kalau konteksnya hukum adat. Pasti itu akli.
Wa ndiki mau. Wa asnadu lan padha nyendhekaken sapa kaum wujuda kulli syai'in ing anane saben-saben wujuda kulli asarin ing anane saben-saben labet minha saking hukum ati minha saking hukum ati wa lima maring perkara jarot kang lumaku opal adatu adat annahu sak temene asar iku yujadu ditemu apa asar ma'ahu sartane sebab mereka menganggap hukum akli dan mereka menyandarkan wujud setiap asar pengaruh dalam permasalahan tersebut pada sebab yang biasanya wujud bersamaan dengannya. Ima bitabaihi ana kalane kelawan wateke apa? Ana kalane kelawan wateke dia wateke sebab au bi kuwatin utawa kelawan kekuatan udiat kang den titepaken apa kuwah fihi ing dalem sebab fa asbahu nuli padha apa fa asbahu mongko dadi sapa kaum waqad ba'u teman-teman bali sapa kaum bihausin kelawan sifat ngawur damimin kang ino wa bid'atin lan bid'ah syani'atin kang ino fi usuliddini ing dalem pokok-pokoke agama wa syirkin lan apa syirik adimin kang agung. Ada kalanya yang menyandarkan pada tabiatnya atau kekuatan yang diletakkan padanya sehingga mereka atau manusia itu meyakini akidah yang rusak, akidah yang tercela, bid'ah yang keji dalam urusan usuluddin dan syirik yang besar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Nas'alu nyuwun ingsun Allahu ing Allah subhanahu an najata ing slamet ilal mamati tumeka maring mati min mudillatil fitnati saking pira-pira fitnah kang nyasaraken. Ini karena penting, ini di dalam, coba dilihat itu di bawah ya, dalam, agar kita tidak mengikuti mayoritas pemikiran dan pemahaman terhadap hukum adat itu. Karena itu latah, karena pergaulannya orang mengatakan begitu. Sudah seringkali saya ngomong, seperti misalnya, tolong panjatkan kelapa. Panjatkan kelapa itu salah, tapi karena salah itu sudah umum, maka dianggap benar. Salah dianggap benar kalau contoh seperti itu tidak jadi masalah, tapi ini dalam urusan usuluddin. Akidah kita ini lurus atau tidak? Tuh di dalam ya, setelah kurung iklam annal uqala ala arba'ati aksamin faminhum man i'taqada annal asbaba al-adiyata tu'athiru fi musabbabatiha bi tab'iha wa dhatiha wa talazumu bainahuma aqliyun wa hadza kafirun ijma'an. Coba, Imam Ad-Dasuki mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang berakal itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang meyakini bahwa sebab
yang bersifat adi, sebab yang bersifat adi seperti makan, api, dan lain sebagainya tadi loh, itu memberikan pengaruh pada musabab dengan wataknya sendiri atau zatnya sendiri, dan ketetapan keduanya itu bersifat pasti. Tak baleni. Orang yang meyakini bahwa sebab itu memiliki pengaruh terhadap musababnya dengan wataknya sendiri atau zatnya sendiri, dan hubungan antara sebab dan musabab itu bersifat pasti. Orang yang meyakini seperti ini hukumnya kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillah min dzalik. Misalnya begini, ada orang meyakini bahwa makan itu bisa menyebabkan kenyang, di mana kenyang yang ditimbulkan itu timbul dari makanan itu sendiri. Sehingga dia mengatakan bahwa jika ada orang makan makanan pasti kenyang. Itu namanya watalazum bainahuma akliyun, itu menjadikan sebuah sebab, sebuah kepastian. Artinya jika dia tidak makan pasti lapar. Jika orang meyakini bahwa yang membuat orang itu sukses secara finansial adalah giat dalam bekerja. Giat dalam bekerja. Kalau bekerja dengan giat pasti kaya. Memastikan antara sebab dan musabab itu adalah i'tiqadnya orang kafir. Dan itu karena Allah. Sekarang itu coba amati betapa banyaknya orang yang kemudian memastikan sebab-sebab yang mestinya tidak pasti menjadi sebuah kepastian. Sampai pada ranah pendidikan anak-anaknya begitu. Anak sudah bagus-bagus terletak di pondokkan, di sekolah di pondok, dibawa pulang. Saya tanya itu kenapa? Ini mau sekolah di ini, jurusan ini. Sebab apa? Sebab nanti kalau jurusan ini nanti dibutuhkan setelah sekolah langsung masuk kerja. Karena jurusan ini belum banyak orang yang punya ijazahnya. Kenapa dia mengejar ijazah itu? Agar supaya dapat pekerjaan. Kenapa mengejar pekerjaan? Apakah pekerjaan itu tujuan? Bukan. Tujuannya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari dia memiliki ijazah itu. Atau dibolak-balik ini mesti salah. Kalau kamu pahamnya itu yang membuat kita sejahtera adalah uang, maka ketika orang punya uang pasti sejahtera. Uang tidak akan bisa didapat kecuali ijazah. Kalau orang punya ijazah pasti memiliki pekerjaan. Kalau tidak memiliki ijazah pasti tidak memiliki pekerjaan. Terus jajal diurut ke bawah. Kalau orang pengen punya ijazah harus sekolah. Kalau tidak sekolah pasti tidak punya ijazah. Sehingga dia apa? Untuk mencapai dapat uang itu dia dengan sekolah. Ya kalau sekolah kualik sekolah kualik. Makanya saya itu berulang kali saya tempel ini syairnya Imam Ghazali di depan pintu agar supaya saya selalu ingat. Beliau mengatakan dalam kitab Ihya, "Lau kanatil arzaku tajri 'alal hijah halakna idzan min jahlihinnal bahaimu." Andai kata rizki itu didapat
dengan kecerdasan akalmu, dengan bekal ijazahmu, niscaya hewan ternakmu akan mati kelaparan, sebab mereka satu pun tidak ada yang memiliki ijazah. Tapi coba lihat kenyataannya, sapimu ambek sing angon iku lemundi. Lemundi. Sapine bobote 1 kintal, 1 ton. Sing angon gering bobot mung 45 kilo. Itu menunjukkan bahwa rizki itu, kesejahteraan itu tidak kamu dapat dari ijazahmu, dari kecerdasan otakmu. Sudah, ini penting. Jadi jangan sampai memahami bahwa sebab memiliki kepastian terhadap musababnya. Tidak. 1. Kalau sampean kamu yakini begitu, i'tiqad itu adalah i'tiqadnya orang kafir. Wa minhum lan iku setengah saking uqala man i'taqada annal asbaba al-adiyata tu'athiru fi musabbabatiha biquwatin auda'aha Allahu fiha wa talazzumu bainahuma adiyun wa hadha fi kufrihi qaulani wa sahihu adamu kufrihi. Golongan yang kedua adalah orang meyakini bahwa sebab adi dapat mempengaruhi musababnya dengan kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya. Dan hubungan antara sebab dan musababnya itu bersifat adi, bersifat kebiasaan. Orang ini meyakini bahwa makanan itu tidak bisa membuat kenyang dengan dirinya sendiri, tidak bisa. Yang membuat kenyang orang yang makan makanan itu adalah kekuatan yang dititipkan Allah pada makanan itu. Orang yang semacam ini, nurut ulama, ada yang menghukumi kafir, ada yang menghukumi tidak kafir. Ya, kita misalnya punya ake, saya enggak punya ake. Punya ake, ini ake ini memang tidak punya kekuatan. Tapi ada kekuatan yang dimasukkan di sini, sehingga ini bahaya nih. Sehingga ini membahayakan. Kalau kamu etikotnya masih semacam ini, syahadat dan beristighfar yang banyak. Yang ketiga, wa minhum man ya'taqidu annal mu'athira fil musabbabati al-adiyati kal ikhraq warrai wasyiba huwallahu wahdahu illa annahu ya'taqidu annal mulazamata bainal asbabi wal musabbabati aqliyatun la yumkinu takhallufuha famata wujidatin nar wujidal ikhraq wa mata wujidal aqlu wujidas syiba wa hadha ghairu kafirin illa anna hadzal i'tiqad jahlun. Yang ketiga ini orang meyakini bahwa yang mempengaruhi pada musabab itu bukan benda itu sendiri. Misalnya yang membakar kertas itu bukan api itu sendiri. Yang membuat kenyang orang bukan makanan itu. Yang membuat segar bukan air yang ia minum. Yang membuat segar, yang membuat kenyang, yang membuat terbakar adalah Allah wahdahu la syarikalah, Allah. Akan tetapi jika ada sebab, itu memastikan adanya musabab. Jika ada api, pasti terbakar. Jika ada makan, pasti kenyang. Jika minum, pasti segar. Ini tidak dihukumi kafir, hanya saja i'tiqad ini adalah jahlun murakkabun,
kebodohan yang tersusun, kebodohan yang berlipat-lipat. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang terakhir, wa minhum may ya'taqidu annal mu'athira fil musabbabati al-adiyati huwallahu wahdahu wa annal mulazamata wal muqaranata bainal asbabi wal musabbabati adiyun yumkinu takhallufuhu bi ayyu jadas sabab dunal musabbab. Orang yang meyakini bahwa yang mempengaruhi bukan sebab tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membakar Allah bukan api. Yang membuat kenyang Allah bukan makanan. Yang membuat segar Allah bukan minuman. Sementara hubungan antara sebab dan musabab itu tidak pasti. Artinya apa? Jika orang makan belum tentu kenyang. Jika orang minum belum tentu merasa segar. Jika orang itu ada api belum tentu ada kebakaran. Hadza huwal i'tiqadu huwal al-munji indallah wa huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati. I'tiqad yang demikian inilah i'tiqad yang akan selamat. Ini adalah i'tiqadnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita ngaku orang ahli sunnah wal jamaah, pahami ini bahwa adanya sebab tidak memastikan musabab. Kowe sinau sing temenan tapi tidak memastikan pinter. Sampean rajin bekerja itu bagus, tapi tidak memastikan kamu sukses. Kamu ibadah sampai tidak pernah bertemu dengan manusia, sibuk ibadah, tapi tidak memastikan itu masuk surga. Sebaliknya ada orang yang ahli maksiat dari kecil sampai tua, itu tidak memastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada kepastian begitu, tidak ada. Ngono kok saiki akeh wong ceramah neng TV muni pasti neraka, pasti surga. Iku kira-kira sing dipastekno ku surga blandi. Jangan-jangan ning mall ana tempat hiburan ning dhuwur dhewe ngono kuwi sing diarani apa? Swarga. Nah ini harus kita luruskan ya. Nah, sudah saya tambahi, ini cukup sampai di situ saja. Ini urusan memahami hukum adi. Sudah ada 4 lagi pada tahapan praktisnya. Keyakinan ini seperti apa? Kalau dihubungkan misalnya dengan rizki, yang kebanyakan dari kita di masyarakat kita salah kaprah dan bahkan sesat dalam memahami ini. Aku gak nyesatno wong loh. Wis awake dhewe iki jajal ndelok mari ngene, awake dhewe iki wis bener ta gurung ahli sunnah wal jamaah tenan. Gak usah ngukumi wong. Saya bacakan. Mayyarur rizqa 1 yang pertama. Mayyarur rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Barang siapa yang meyakini bahwa rizki itu dari Allah dan dari usahanya, maka fahuwa musyrikun, orang itu tergolong orang musyrik. Dia yakin bahwa rizki memang min Allah, tapi dia kalau di dalam hatinya mengatakan, Pak, meskipun rizki dari Allah, kalau saya tidak buka toko, mana dapat laba, Pak? Banyak ndak orang yang masih ngomong begini? Banyak ndak orang yang masih berpikiran begitu? Fahuwa musyrikun. Rizki minallah la minal kasbi.
Jadi antara bekerja dan rizki itu tidak ada hubungannya. Rizki minallah. Kenapa Pak harus bekerja? Karena kita diperintah untuk bekerja oleh Allah. Di mana Allah perintah? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah. Lek wis sampean padha mari salat, ana goleka fadhole Gusti Allah. Bukan golek rezeki. Oh, rezeki itu sih dijatah kok. Kok mbok golek iku piye? Ayo. Ya, satu. Yang kedua, mayyara rizqa minallahi ta'ala wala yadri ayyu'tiyahu amla fahuwa syakun munafikun. Barang siapa yang meyakini bahwa rizki dari Allah, akan tetapi dia tidak tahu apakah ia akan diberi rizki Allah atau tidak, orang itu fahuwa syakun munafik. Ini tergolong orang-orang munafik. Katanya rizki dari Allah, tapi kira-kira saya ini dapat jatah rizki atau tidak ya? Bertanya begitu dalam hatinya, fahuwa syakun munafik. Bukankah Allah sudah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Oh, wis dijatah lho, sampeyan wis dijatah. Orang tua-tua kita dulu itu kalau mengatakan begini, Allah yang merobek mulut, pasti Allah menyediakan apa yang harus dimasukkan dalam mulut. Itu tauhid tingkat tinggi. Hanya saja bahasanya dialih bahasakan menjadi bahasa Jawa. Allah sing nyuwek apa cangkem, mosok gak njejeli cangkem. Iku hebat wong biyen. Yang ketiga, mayyara rizqa minallah wala yuaddi haqqahu au ya'sillaha li ajlil kasbi fahuwa fasikun. Orang yang meyakini bahwa rizki memang dari Allah, tetapi dengan kesadarannya ini dia tetap tidak mendatangi haknya dan kewajibannya terhadap Allah. Diberi rizki yang banyak, tidak mau zakat. Diberi laba yang banyak, tidak mau sedekah. Justru ia gunakan au ya'sillaha li ajlil kasbi. Justru dia maksiat lantaran dia bekerja itu. Coba. Kamu pernah ndak kalau liburan ini, kalau di pondok kan ndak tahu suasana di luar. Coba kalau sampean pulang, ada ndak orang yang berangkat ke pasar jam 2 malam, pulang jam 10 pagi, kira-kira sholat atau tidak? Kira-kira sajalah, kira-kira. Meninggalkan sholat subuh karena urusan usaha perdagangan, itu namanya maksiat li ajlil kasbi. Atau menggunakan uang hasil usahanya itu untuk kemaksiatan. Ini tergolong orang-orang yang fasik. Dah yang terakhir, mayyar rizqa minallah wahdahu wa akhraja haqqahu wa la ya'sillaha li ajlil kasbi fa huwa mu'minun muwahhidun mukhlisun lillahi ta'ala. Orang yang meyakini bahwa rizki memang dari Allah, kemudian ia mendatangi hak dan kewajibannya sebagai hamba. Waktunya bayar zakat dibayar, diberi laba yang banyak mau sedekah, digunakan uangnya untuk hal-hal kebaikan. Dan dia dari sebab melakukan usaha tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ora gara-gara nyambut gawe ninggal salat, ora gara-gara berusaha jualan tidak mau puasa.
banyak sekali orang yang jualan apa kue untuk hari lebaran tapi lek ambek dodol ambek rokokan. Insyaallah muga-muga oleh hidayah ada. Nah ini namanya apa? Memahami hukum adi. Jadi hukum adi melihat fenomena kebiasaan-kebiasaan itu jangan kamu pastikan. Wong lek wis rabi biasane duwe anak, biasane. Lek mari mangan biasane wareg. Lek belajare mempeng biasane. Lek bawa kerjane rajin biasane sugih. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Nas'alullaha subhanahu an-najata ilal mamat min mudillatil fitan. Ini termasuk fitnah yang apa? Yang menjangkit kita dari latah gumbul dengan lingkungan yang salah dalam berpikir tentang usuluddin, akhirnya dia juga menjadi salah. Wal mururolan lumaku dohiron ing dalem dohir wa batinan lan batin ala ahda sunanin ing atase pira-pira dalan kang nuduhaken bijai Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan pangkat derajate Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.